Akan segera kita ikuti Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga di penghujung hayatnya. Diangkat dari sebuah buku karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Selamat mengikuti. Kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian, bagian kedua. Di permulaan masa mudanya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib tidak memiliki pekerjaan tetap. Tetapi banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau bekerja sebagai penggembala kambing, bahkan menggembala juga di perkampungan Bani Sa'ad. Disebutkan juga bahwa beliau menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah harian sebesar beberapa kirot. Pada usia 25 tahun, beliau mulai berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan yang kaya raya. Tatkala sampai ke telinga Khadijah mengenai kejujuran bicara, sifat amanah, dan akhlak mulia Muhammad bin Abdullah, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan Khadijah kepada pedagang yang lain. Dengan didampingi seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah, beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat ke negeri Syam untuk memperdagangkan barang-barang milik Khadijah. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan besarnya keberkahan dari hasil perdagangan. Ditambah lagi informasi dari budaknya Maisarah perihal budi pekerti beliau nan manis, sifat-sifat yang mulia, ketajaman berfikir, dan cara bicara yang jujur, dan cara hidup yang amanah. Maka seakan Khadijah menemukan laki-laki yang didambakannya selama ini. Padahal banyak sekali pemuka dan kepala suku yang begitu antusias untuk menikahinya, tetapi semua selalu ditolaknya. Akhirnya dia menyampaikan isi hatinya itu kepada teman wanitanya, Nafisah binti Muniyah, yang kemudian bergegas menemui Muhammad bin Abdullah dan mengatakan hal itu kepadanya, serta menyarankan kepada Muhammad agar menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujui hal itu dan merundingkannya dengan paman-paman beliau. Mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya. Tak berapa lama setelah itu, pernikahan pun dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudar. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor unta yang masih muda. Ketika itu, Khadijah berusia 40 tahun. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya, dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat.
Semua putra-putri Rasulullah berasal dari pernikahan beliau dengannya, kecuali putra beliau Ibrahim. Putra-putri beliau dari hasil pernikahannya dengan Khadijah tersebut adalah Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua putra beliau meninggal di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam, serta ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat. Pada saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah, karena waktu itu Ka'bah hanya berupa tumpukan-tumpukan batu setinggi 9 hasta dan tidak memiliki atap, sehingga apa yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. Di samping itu, karena merupakan peninggalan sejarah yang sudah tua, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda, sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Hal lainnya, 5 tahun sebelum beliau diutus sebagai Rasul, Makkah pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan menggenangi Baitul Haram, sehingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy pun terpaksa merenovasinya, dan mereka sepakat tidak akan memperbaikinya kecuali dengan sumber dana yang baik dan dibenarkan. Semula, mereka merasa segan merobohkan bangunan Ka'bah itu, sehingga diprakarsai oleh Al-Walid bin Mughirah Al-Maksumi. Setelah mereka melihat tidak ada yang terjadi pada Al-Walid karena merobohkan bangunan itu, mereka pun kemudian mengikuti. Mereka terus melakukan perobohan hingga ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka mulai membangun kembali dengan membagi-bagi bagian bangunan Ka'bah, dengan setiap kabilah mendapat satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan batu sesuai jumlah yang ditentukan, dan pembangunan Ka'bah itu pun dimulai. Kala itu, renovasi dipimpin oleh seorang arsitek dari Romawi bernama Bakum. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, mereka bertikai tentang siapa yang paling berhak mendapat kehormatan untuk meletakkan batu itu di tempatnya semula. Pertikaian tersebut terus berlangsung hingga 4 atau 5 malam, bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan yang dahsyat di Tanah Haram. Untunglah, Abu Umayyah bin Mughirah Al-Maksumi menawarkan sebuah solusi, yaitu untuk menyerahkan pemutusan perkara tersebut kepada orang yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Tawaran ini diterima oleh semua pihak, dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad bin Abdullah lah yang pertama kali memasukinya. Tatkala melihatnya, mereka semua berseru, "Inilah Al-Amin, kami rela, inilah Muhammad." Mereka memberitahukan kepadanya masalah yang mereka hadapi, dan beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Lalu,
menyuruh semua kepala kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan membawanya ke tempat di mana batu itu seharusnya berada. Lalu beliau mengambilnya dan meletakkannya di tempatnya semula. Ini merupakan sebuah solusi yang jitu yang membuat semua pihak merasa rela. Setelah proyek renovasi selesai, Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Panjang sisi yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 10 meter, dan bagian depan yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang 1,5 meter dari permukaan lantai dasar tawaf. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang sehadapan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter dari atas permukaan tanah. Dan di bagian luarnya dikelilingi oleh tumbukan batu bangunan, tepatnya di bagian bawahnya. Tinggi rata-ratanya adalah 0,25 meter dan lebar rata-ratanya 0,30 meter. Demikian Sirah Nabawiyah hari ini. Nantikan kelanjutannya di waktu dan gelombang yang sama.